Bab 385, Perjalanan Pulang 4. Di-upload oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami semangat upload lebih banyak. Dentingan tumit yang mantap semakin keras. Gavit duduk di mejanya meneliti dokumen sebelum dia menghela napas dalam-dalam dan menyesuaikan kacamatanya. Ini benar-benar cukup merepotkan jika Anda terus datang begitu tiba-tiba, katanya. Hari-hari Gavit terus-menerus sibuk, karena di wilayah Kekaisaran Helmut yang luas, sebagian besar keputusan akhirnya membutuhkan sanksinya. Selain itu, ia memegang gelar kepala keamanan untuk ibu kota Helmut, Pandemonium, dan Komandan Black Fog, penjaga Raja Iblis, di antara peran terkemuka lainnya. Itu sampai-sampai perannya sebagai Komandan Black Fog adalah peran yang paling tidak menuntut di antara mereka yang dia pegang. Pada saat itu, dia sedang memeriksa laporan yang dikumpulkan dari ribuan ikan udara yang melayang di atas Pandemonium. Ibu kotanya, Pandemonium, membanggakan tingkat kejahatan terendah dibandingkan dengan semua kota lain di benua itu. Mungkin tampak lucu bahwa sebuah kota yang diperintah oleh setan menarik sebagian besar turis di benua itu dan memiliki kedamaian seperti itu, tetapi itu terutama karena upaya tak kenal lelah Gavit dan setan yang tak terhitung jumlahnya bekerja di bawah panji Babel. Namun, tugas tanpa akhir menjulang di depan Gavit. Secara alami, iblis memamerkan kekuatan mereka dan memusnahkan kerabat mereka untuk meningkatkan kekuatan mereka sendiri. Kecenderungan yang melekat pada iblis ini telah dibatasi oleh banyak hukum dengan munculnya Kekaisaran Helmut. Namun, setelah penobatan staf penahanan baru-baru ini, banyak prosedur kompleks seputar pertempuran hierarki di Helmut lenyap. Hal ini menyebabkan seringnya duel dan perubahan hierarki per jam, yang, pada gilirannya, menyebabkan lonjakan eksponensial dalam jumlah pekerjaan untuk Gavit dan para pekerja Babel. Pergeseran signifikan seperti itu tidak diragukan lagi akan membutuhkan waktu untuk stabil. Tentu saja, Noir Giabella acuh tak acuh terhadap perubahan seperti itu. Kunjungannya yang tidak mendadak sering melumpuhkan operasi Babel, tetapi dia merasa dan tidak bertanggung jawab untuk itu. Jika mereka tidak bisa bekerja sekarang, tidak bisakah itu ditangkap begitu saja nanti? Setan-setan yang bekerja di Menara Babel dari Kekaisaran Helmut adalah krim para elit. Mereka menarik gaji yang mengejutkan dan memastikan hak istimewa yang luar biasa sampai kematian mereka akhirnya. Pajak tahunan astronomi yang diambil dari Noir Giabella diubah menjadi upah iblis yang bekerja di Babel. Dengan demikian, tidak pernah sekalipun melewatkan posisi teratas di daftar kehormatan wajib pajak Helmut, Noir menganggap kunjungannya yang tiba-tiba sebagai gangguan kecil. Ketidaknyamanan yang sebenarnya adalah bom pajak yang akan saya hadapi tahun depan, Noir terkekeh sambil menyapu rambutnya ke samping. Kata-katanya, meskipun diucapkan dengan bercanda, memegang arus kebenaran yang rendah. Hanya dalam 2 hari, tahun akan berakhir. Tahun ini, Noir telah mengalami kesuksesan monumental, hampir mistis, yang tak tertandingi dalam pemerintahan 300 tahun Helmut sebagai sebuah kerajaan. Hutan bayangan gelap yang dia rebut dari Iris dalam pertempuran teritorial dibersihkan untuk memberi jalan bagi kota Giabella. Taman Giabella menempati sebagian besar tanah ini, dan pendapatan yang dihasilkannya kurang dari sebulan dari pembukaan dengan mudah melampaui pendapatan bulanan wilayah asli Noir, Dreamea. Keberhasilan kota yang mempesona menyenangkan Noir, tetapi pajak Kekaisaran Helmut untuk berpenghasilan tinggi sangat kejam. Kesejahteraan surgawi yang disediakan oleh Helmut untuk migran manusia hanya dimungkinkan berkat pajak selangit yang dibayarkan oleh orang-orang seperti Noir. Mengapa kamu datang? Untuk menegosiasikan tarif pajak. Gavit menghela napas dalam-dalam sekali lagi sambil mendongak dari dokumennya. Saat dia mendekat dari lift, penampilan Noir tidak cocok dengan citra wanita yang dipuji karena kesuksesan mistisnya sebagai CEO di Helmut. Dia mengenakan rok pendek yang berbahaya, setelan ketat kulit memamerkan lekuk tubuhnya, dan kacamata yang dikenakan semata-mata untuk tujuan estetika. Ketuk, 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 ketuk. Suara gema sepatu hak boot terus beresonansi. Itu karena Noir mengambil langkah di tempat yang sama. Mengapa kamu datang? Gavit bertanya sekali lagi. Dia belum datang untuk menegosiasikan pajaknya. Gavit ingin segera memecatnya, tetapi dia tidak bisa mengirimnya pergi begitu dingin setelah mendengar istilah bom pajak. Tamunya adalah pembayar pajak tertinggi Helmut, orang yang mempengaruhi keuangan kerajaan. Gavit harus sedikit mengurangi kemarahan dan kejengkelan dalam suaranya dengan mempertimbangkan fakta ini. Di atas. Suara mendesing. Dalam sekejap, Noir, yang mondar-mandir di kejauhan, berdiri tepat di depan Gavit. Dia menempatkan bentuknya yang cukup di atas meja yang syarat dengan gulungan dan bersandar ke arahnya sebelum membuka bibirnya yang montok. Bolehkah saya naik? Tanyanya. Apakah kamu kehilangan akal sehatmu? Gavit membalas. Sementara aroma memabukkan menyelimuti dirinya, emosi Gavit tetap tidak berubah. Sebaliknya, dia memelototi gulungan Noir dengan sembarangan duduk sebelum meludah. Tidak peduli statusmu sebagai duke atau pembayar pajak terbesar Helmut, kamu tidak memiliki hak atau sarana untuk memanggil Raja Iblis Penahanan. Mengapa bertindak begitu dingin? Kita sudah berteman sejak lama, bukan? Noir menanggapi. Sejak kapan kita berteman? Gavit membalas dengan mencemooh. Mungkin dari 300 tahun yang lalu. Atau mungkin dari sebulan yang lalu, ketika kematian si idiot itu, Raizakia, dikonfirmasi.
Noir melanjutkan dengan seringai, tetapi ekspresi Gavit berubah sedingin es. Idiot, kan? Anda tidak salah, Gavit setuju. Bahkan sebagai seorang adipati, naga iblis Raiskia tidak pernah muncul selama berabad-abad. Bahkan ketika bentengnya, kastil naga iblis, dihancurkan, dia tidak pernah muncul di depan umum. Tidak hanya Helmut tetapi seluruh benua bertanya-tanya tentang keberadaan naga iblis. Kemudian, sebulan yang lalu, berita tentang Raizakia menyebar ke seluruh dunia. Yujin Hati Singa. Bocah pemberani itu, dikatakan telah membunuh Raizakia. Raizakia tetap mengasingkan diri selama berabad-abad di dekat hutan samar, dan Eugenius telah mencarinya dan membunuhnya. Dan itu tidak berakhir hanya di situ. Yujin mengarak mayat Raizakia sebagai piala setelah membawanya kembali ke keluarganya. Selain itu, dia berencana menggunakan mayat naga iblis untuk memperkuat kekuatan keluarganya. Dia selalu memamerkan dirinya sebagai yang terbesar dan terburuk, tetapi pada akhirnya diburu oleh manusia, gumam Gavit. Gavit memiliki kecurigaan, tetapi dia tidak bisa sepenuhnya yakin. Tidak peduli seberapa bodoh Raizakia, itu tidak terpikirkan untuk naga iblis kuno untuk diburu oleh manusia biasa, apalagi seluruh legiun. Namun, Raizakia memang diburu oleh Eugene Leonhardt. Dia mengesankan, komentar Gavit. Gavit memiliki hipotesisnya tentang kematian Raizakia. Pengasingan naga, yang berlangsung berabad-abad, menyiratkan dia punya alasan untuk bersembunyi. Raizakia secara obsesif terpaku pada Sienna Merdein, dan keduanya bersembunyi sekitar waktu yang sama. Tetapi ketika Sienna kembali, Raizakia tidak. Raizakia pasti dalam keadaan lemah setelah menderita luka mematikan. Eugene Leonhardt dan Sienna Merdein, bersama-sama, mereka memburu Raizakia. Tanpa ragu, Eugene Leonhardt lebih kuat dari Vermont pada usia itu, Gavit terus menyuarakan pikirannya. Bahkan setelah memperhitungkan faktor-faktor seperti itu, masih mustahil untuk menyangkal kekuatan hati singa Eugene. Dia telah menaklukkan Raizakia kurang dari setahun setelah Night March berlangsung. Itu berarti dalam waktu kurang dari setahun, Eugene Leonhardt berhasil melampaui Raizakia. Itu sebabnya, kata Noir. Dengan senyum tipis, Noir turun dari meja. Alasan kunjungannya hari ini adalah untuk menghadapi Raja Iblis Penahanan. Dia tidak bisa memahami tindakannya. Mereka membingungkan. Apa yang dia ketahui? Apa yang dia inginkan? Mengapa dia campur tangan di medan perang untuk menyelamatkan Hamel? Aku penasaran, kata Noir pada dirinya sendiri. Bukan hanya Raja Iblis Penahanan. Hamelku, Noir memikirkan satu-satunya orang yang bisa mendorong rasa ingin tahunya melalui atap. Cahaya tak menyenangkan yang dipancarkan oleh pedang cahaya bulan dan cahaya yang muncul ketika Raja Iblis Kemarahan terbunuh, mereka berbeda. Dalam pandangan Noir, kekuatan seperti itu tidak akan pernah bisa hidup berdampingan dalam satu manusia. Kamu luar biasa, istimewa, Noir menyadari. Bahkan Vermont tidak memiliki kekuatan seperti itu. Apakah itu sebabnya Raja Iblis Penahanan menyelamatkan Hamel? Tapi mengapa? Apakah pahlawan tidak selalu menjadi musuh Raja Iblis? Terus terang, Duke Linman, aku tertarik pada Eugene Leonhardt, kata Noir, terdengar centil. Meskipun dia mengklaim kejujuran, Noir tidak berniat mengungkapkan perasaannya yang sebenarnya. Dia tidak berniat memberitahu dia bahwa Eugene mungkin adalah reinkarnasi Hamel atau bahwa Iris, setelah menjadi Raja Iblis Kemarahan, telah tewas di tangan Eugene pada hari sebelumnya di Laut Selatan. Dia akan tahu pada akhirnya. Hanya masalah waktu sebelum semua diketahui, Noir membenarkan tindakannya secara mental. Secara khusus, kekalahan Raja Iblis Kemarahan akan diketahui dunia paling lama dalam sebulan. Identitas asli Eugene juga akan terungkap ketika Gavit dan Eugene akhirnya menyilangkan pedang dengan tulus. Raja Iblis Penahanan dengan penuh semangat menunggu Eugene Leonhardt. Pahlawan untuk naik ke Babel. Kamu, pedangnya, mungkin berniat untuk menyerangnya saat dia mencoba, lanjut Noir. Memang, terdengar jawaban Gavit. Tapi apa yang harus saya lakukan? Seperti yang saya katakan, saya jatuh cinta dengan Eugene Leonhardt. Ini murni egois, tapi saya berharap dia tidak akan mati, kata Noir. Menyesuaikan kacamata yang bertengger di hidungnya, Noir mengarahkan pandangannya pada Gavit. Apa yang harus saya lakukan? Saya punya beberapa ide. Haruskah saya merusaknya? Ubah dia menjadi budak kesenangan, begitu bergantung padaku sehingga dia tidak bisa hidup tanpanya. Bagaimana jika aku membuatnya melekat dan hanya mengandalkanku? Gavit hanya menatap Noir saat dia mencantumkan berbagai ide untuk bermain-main dengan Eugene. Merusak pahlawan yang mulia dan kuat terdengar lesat, tetapi membunuhnya saat dia tetap murni dan kuat juga menggoda. Noir terus merenung. Slot iklan, kamu bisa pasang iklanmu di sini. Jadi, Anda tidak bermaksud agar Eugene Leonhardt naik ke Babel, kata Gavit. Sebelum dia mendaki Babel, dia mungkin datang mencariku, bukankah begitu? Kata Noir sambil berseri-seri. Untuk membunuhku, maksudku. Mengapa saya menghindar atau diam-diam menawarkan kepala saya kepadanya jika dia melakukannya? Jika Eugene datang untuk membunuhku, aku akan menanggapi niat membunuhnya dengan hati yang bahagia. Apakah itu bisa diterima? Aku tidak mengerti pertanyaanmu, kata Gavit, sedikit menyipitkan matanya. Raja Iblis Penahanan jelas dalam kata-katanya kepada Eugene Leonhardt. Panjat Babel dan arahkan pedangmu padaku.
Aku menunggu hari engkau naik ke Babel. Aku ada sebagai pedang yang mulia, Raja Iblis Penahanan. Selama dia mengatakan dia akan menunggu pahlawan di Babel, sebagai pedangnya, saya juga harus menunggu pahlawan di Babel. Tapi itu masalah saya. Duke Noir Giabella, itu bukan milikmu untuk diperhatikan, jelas Gavit. Namun, Noir hanya menyeringai sebagai jawaban. Gavit bisa mengatakan hal-hal seperti itu dalam ketidaktahuannya, tetapi Noir tidak mencari kata-kata Gavit. Sebaliknya, dia ingin melihat niat sebenarnya dari Raja Iblis Penahanan. Tentu saja, Raja Iblis Penahanan mencari sesuatu dari Eugene. Agar keinginan itu terwujud, Eugenius, atau Hamel, harus naik ke Babel. Tetapi bagaimana jika Noir mencegah pendakian ini? Apa yang akan dilakukan Raja Iblis Penahanan? Dia tidak meminta izinnya. Apakah Duke Linman tidak tahu apa-apa? Noir bertanya. Dia perlahan mengangkat kepalanya ke langit. Beberapa saat sebelumnya, dia berada di lantai 90 Babel, di kantor Gavit Linman. Namun, entah bagaimana, tanpa menyadarinya, dia telah naik melampaui lantai 90. Sebuah tahta, terjerat oleh rantai, menjulang di depannya. Dibandingkan denganmu, jawab Raja Iblis Penahanan. Sesuai dengan harapan Noir, ekspresi Raja Iblis tidak menunjukkan sedikit pun emosi. Apakah tidak nyaman karena saya tahu begitu banyak? Noir menyindir sambil tersenyum. Tapi Raja Iblis hanya menatap jauh ke dalam mata Noir sebelum akhirnya menggelengkan kepalanya. Anda tidak tahu apa-apa, jawabnya. Oh, begitukah? Balas Noir. Noir tahu Eugene adalah reinkarnasi Hamel, menjadi orang yang menjatuhkan kastil naga iblis, membunuh Raja Iblis Fury, dan kekuatan ilahi yang memungkinkannya mencapai prestasi itu. Dia tahu cahaya yang bersinar ketika pedang cahaya bulan mengamuk, cahaya yang sangat mirip dengan kekuatan penghancur. Tentu saja, lanjutnya. Dia tahu kegelapan di mata Ciel Leonhard. Mata itu memegang kekuasaan dua otoritas. Dia tahu tentang Vermouth of Despair, yang pernah memegang senjata Raja Iblis dan garis keturunan kuat yang diturunkan lebih dari 300 tahun, inti dari klan Leonhard. Noir telah menyaksikan semuanya, tapi kepastian menghindarinya. Hanya dua makhluk yang benar-benar bisa mengetahui kebenaran ini. Vermouth of Despair dan Raja Iblis Penahanan, Noir mengulangi nama-nama itu di dalam hatinya. Dan yang terakhir berdiri tepat di depannya. Untuk mendengar kebenaran, berapa harga yang harus saya bayar? Noir bertanya sambil berlutut di depan Raja Iblis. Rantai yang terhubung ke Raja Iblis Penahanan berderit. Mengistirahatkan dagunya di tangannya, Raja Iblis menawarkan sedikit senyum. Kebebasan, adalah jawabannya. Kebebasan, Noir menggema. Seperti kata yang disarankan. Jika Anda ingin mendengar kebenaran, Anda harus menawarkan kebebasan Anda sebagai gantinya, jelas Raja Iblis Penahanan. Mengapa? Saya percaya saya sudah mendedikasikan kebebasan dan kesetiaan saya kepada Anda. Apakah saya masih memiliki lebih banyak kebebasan yang tersisa untuk diberikan? Tanya Noir. Kehadiranmu di sini, upayamu untuk membedakan niatku, semuanya mungkin karena kamu bebas, Raja Iblis Penahanan membalas. Memang, tidak ada yang tahu ini lebih baik daripada Noir sendiri. Setelah perang berakhir, Noir memperluas pengaruhnya dengan sungguh-sungguh seperti sebelumnya. Dia merusak para pahlawan perang dan merebut kekuasaan mereka. Dia menahan dan menggoda iblis yang muncul dari kedalaman. Dia mengirim Night Demons di luar perbatasan Helmut untuk mengumpulkan sejumlah besar kekuatan hidup. Namun, dengan semua usahanya yang ulet dan tanpa henti untuk tumbuh dalam kekuasaan, Raja Iblis Penahanan tidak pernah sekalipun menghadapi Noir. Kecuali pajak tahunannya yang besar dan kuat dapat dianggap sebagai cek. Noir sebentar menatap Raja Iblis Penahanan, lalu mengangguk sedikit. Jika saya sekarang bebas, apakah boleh bagiku untuk menyentuh Hamel? Tanyanya. Dia, Raja Iblis Penahanan memulai, berhenti dengan tawa licik. Dia menyebut dirinya sebagai Eugene Leonhard. Betapa indahnya, Noir terkekeh. Tapi bagi saya, nama, Hamel, memiliki ikatan yang lebih dalam. Dan bukankah lebih istimewa bagiku untuk memanggilnya, Hamel? Semua orang akan memanggilnya Eugene. Itu pilihanmu bagaimana kamu memanggilnya, jawab Raja Iblis Penahanan. Benar, kebebasan. Jadi, aku bisa melakukan sesukamu. Noir bertanya lagi, menginginkan jawaban yang jelas dari Raja Iblis Penahanan. Raja Iblis Penahanan memiliki keinginan tentang Hamel, keinginan yang hanya bisa dipenuhi jika Hamel naik ke Menara Babel. Jika kamu menginginkannya, kata Raja Iblis Penahanan tanpa perubahan emosi. Senyumnya tetap ada, tetapi bagi Noir, kegembiraan ini tampak lebih tak terduga. Perasaan Enwi Noir yang biasa dirasakan darinya samar. Aku mengantisipasi pendakiannya ke Babel, Raja Iblis Penahanan melanjutkan. Tapi, hanya karena dia menantang Babel bukan berarti aku tidak akan memberikan cobaan kepadanya. Pahlawan, jika dia ingin naik, aku akan, seperti biasa, menguji pahlawan dalam kapasitasku sebagai Raja Iblis. Noir tidak menyela penjelasan Raja Iblis. Kamu juga akan menjadi bagian dari persidangan ini, Ratu Iblis Malam, Duke Noir Giabella. Bukan hanya Anda juga. Seperti yang terjadi berabad-abad yang lalu, bangunan ini akan kembali ke keadaan semula dari kastil Raja Iblis, dan kota ini akan kembali ke kekuasaan Raja Iblis, kata Raja Iblis Penahanan.
Sungguh luar biasa, kata Noir dengan tulus. Melanjutkan perang dari 300 tahun yang lalu bukan hanya keinginanku tetapi keinginan semua iblis yang telah hidup sejak era itu. Raja Iblis Penahanan, Anda mungkin telah memberikan kedamaian kepada dunia, tetapi kami, iblis, tidak menginginkan konsesi seperti itu. Mengapa kita harus menyerah pada perdamaian? Karena janji telah dibuat, jawab Raja Iblis Penahanan. Janji itu, banyak iblis tidak bisa menerimanya. Baiklah, mari kita tidak memikirkan hal-hal dari 300 tahun yang lalu. Jika saya berani menafsirkan keinginan Anda, Raja Iblis Penahanan, Anda mencari pahlawan yang mengatasi cobaan. Tanya Noir. Tanpa melakukan itu, dia tidak layak untuk menantangku, jawab Raja Iblis. Jika dia tidak layak, maka dia tidak perlu. Jadi, apa yang terjadi kemudian? Apakah kita menunggu sampai pahlawan baru yang layak muncul? Tanya Noir. Apakah kamu ingin jawabannya? Raja Iblis membalas. Tidak, Raja Iblis Penahanan. Saya tidak ingin menyerahkan kebebasan saya. Dengan senyum cerah, Noir bangkit. Raja Iblis Penahanan, dia memulai, ketika Hamel menantang Babel, kamu mengatakan bahwa kamu akan mengujinya dan bahwa aku akan dimasukkan dalam persidangan itu. Apakah saya akan bebas pada saat itu? Setan menemukan kesenangan dalam pertempuran dan merindukan perang, jawab Raja Iblis Penahanan, gema suaranya memenuhi aula yang luas. Apakah itu tidak sama untukmu? Aku menginginkan perangku sendiri, kata Noir Giabela sambil menyeringai nakal. Bukan untuk menguji Hamel untukmu, tapi untuk melawannya didorong oleh ambisi dan kemauanku sendiri. Aku merindukan Hamel datang kepadaku dengan niat murni untuk menjatuhkanku. Kalau begitu, aku akan memberimu jawaban yang kau cari, mata Raja Iblis menyipit. Noir Giabela, saya tidak akan menjatuhkan sanksi jika Anda berusaha untuk mengakhiri Eugene. Apakah Anda berbaris untuk membunuh Eugene atau dia datang untuk menjatuhkan Anda, saya tidak akan campur tangan. Ahahaha, tawa tulus lolos dari Noir pada tanggapan ini. Bagaimanapun, itu adalah jawaban yang sangat dia harapkan dengan tulus. Noir Giabela tidak menginginkan campur tangan dari Raja Iblis. Apakah dia menghancurkan Hamel atau apakah dia dihancurkan olehnya? Ketika dua keberadaan bertabrakan, dia ingin menjadi satu-satunya pemilik Hamel pada saat itu. Pada saat itu, Hamel akan menjadi milikku sendiri, pikir Noir dengan gembira. Bahkan sekutu Hamel, seperti Sienna Merdain dan Christina Rogeris, tidak akan bisa mengganggu pertemuan yang ditakdirkan itu. Tidak peduli seberapa sengit serangan mereka, tatapan Noir akan tetap terkunci pada Hamel, dan tidak diragukan lagi, fokusnya hanya pada Hamel. Gairah saat itu menjanjikan ekstasi terbesar yang pernah dia rasakan dalam hidupnya yang panjang dan penuh peristiwa. Saya telah menerima jawaban yang saya cari, kata Noir anggun. Dia membungkuk ringan sebelum berbalik untuk pergi. Mengapa kamu sendiri tidak naik ke gelar Raja Iblis? Suara Raja Iblis Penahanan bergema saat dia mengambil beberapa langkah. Noir Giabela, dengan kekuatan dan semangatmu, kau bisa mengklaim gelar saat ini juga. Dengan tawa menggoda, dia berbalik menghadap Raja Iblis, untuk berpikir kamu akan memelukku dengan sangat hormat. Tapi bagaimana aku bisa menjadi Raja Iblis ketika aku bahkan tidak tahu jalannya? Untuk disebut Raja Iblis, seseorang harus pantas mendapatkan gelar itu, Raja Iblis Penahanan segera menjawab. Kamu sudah mendominasi manusia yang tak terhitung jumlahnya, mengejek dan meremehkan mereka, dan mengumpulkan kekuatan yang sesuai dengan Raja Iblis. Saat orang-orang di kota Anda mulai memanggil Anda bukan sebagai Ratu Setan Malam, tetapi sebagai Raja Iblis, Anda bisa mengklaim gelar itu secara instan. Aku banyak berpikir, Noir mengakui. Dia tahu kekuatannya telah melampaui milik Raja Iblis Pembantaian, kekejaman, dan kemarahan dari 300 tahun yang lalu. Namun, Noir tetap menjadi iblis belaka. Pertama-tama, dia belum pernah melihat dirinya sebagai Raja Iblis, dia juga tidak pernah bercita-cita menjadi Raja Iblis. Apalagi sekarang, dia tidak mengakui dirinya seperti itu. Pada saat dia sepenuhnya mengenali kekuatannya, semua makhluk yang terpesona olehnya akan memujinya sebagai Raja Iblis, dan dia akan berhenti menjadi Ratu Iblis Malam, dan sebagai gantinya dinobatkan sebagai Raja Iblis. Menjadi Raja Iblis akan membuatku kurang unik, Noir merenung, tertawa pelan sambil menggelengkan kepalanya. Gelar itu memiliki kesamaan seperti itu sekarang. Sudah 3, tidak, 4 Raja Iblis telah menemui ajalnya di tangan Hamel. Bahkan jika aku menjadi satu, aku tidak akan pernah bisa menjadi Raja Iblis yang paling dibenci Hamel dan paling ingin mati. Hanya Raja Iblis Penahanan dan kehancuran yang tersisa. Tapi, jika aku tetap menjadi Ratu Iblis Malam, aku bisa menjadi Iblis Malam Hamel yang paling unik, dia beralasan. Aku bisa menjadi iblis yang menurutnya paling istimewa, yang paling dia benci, dan yang ingin dia bunuh di atas yang lainnya. Bagiku, itu memiliki daya pikat dan signifikansi yang jauh lebih besar daripada gelar Raja Iblis. Ada alasan lain mengapa dia enggan bahkan sebelum dia menyadari reinkarnasi Hamel. Dia percaya bahwa jika dia menjadi Raja Iblis, dia harus berhadapan dengan Raja Iblis Penahanan. Bagi Noir, yang menyadari kekuatan yang dimiliki oleh Raja Iblis Penahanan, pikiran untuk melawannya sebagai orang yang setara tidak memiliki pesona. Tetapi setelah mengetahui kelahiran kembali Hamel, alasannya bergeser. Noir sekarang sama sekali tidak memiliki keinginan untuk menjadi Raja Iblis. Dia ingin tetap menjadi iblis dan Ratu Iblis Malam.
Dia ingin menjadi objek unik dari kebencian dan keinginan Hamel untuk dihancurkan. Kamu selalu sama, sebuah suara berkomentar. Setelah Noir Giabella menghilang dari ruangan, Raja Iblis Penahanan terkekeh dan mengangguk.